Diam bila bukan pada kebaikan adalah ibadah, ya, tanpa kelelahan. Karena diam tidak lelah kan? Tapi kalau kita diam dalam hal mengucapkan bisa berbahaya, bisa jadi dosa, kita diam itu jadi ibadah. Keindahan tanpa perhiasan, diam itu indah. Walaupun dia bukan seperti dalam bentuk perhiasan emas atau perak gitu ya. Kewibawaan tanpa ya kekuasaan. Dia orang yang suka diam itu wibawa. Walaupun dia tidak punya kekuasaan. Orang sungkan dan segan sama dia. Kemudian dikatakan, Anda tidak perlu beralasan karenanya dan tidak perlu beralasan karenanya dan dengannya aib Anda tertutupi. Tidak perlu beralasan untuk diam, cukup diam saja, gitu kan? Dan juga kalau kita punya aib, orang tutur katanya kurang tersusun rapi misalnya, atau dia tidak punya ilmunya, dia kalau tidak ngomong orang tidak tahu aibnya dia. Kan ini semua berarti manfaatnya sangat besar. Saya ulang, ini perkataan yang sangat baik ya. Diam bila bukan pada kebaikan, kalau kebaikan silakan bicara ya, adalah ibadah tanpa kelelahan, keindahan tanpa perhiasan, kewibawaan tanpa kekuasaan. Anda tidak perlu beralasan karenanya dan dengannya juga aib Anda tertutupi. Juga sebagian mereka dikatakan bahwa seseorang bermimpi bertemu seorang alim ulama yang telah wafat dan ditanyakan tentang keadaannya. Ini dinukil dari kitab Afaqul Lisan. Ini ada di halaman 61. Bahwasanya ada seseorang bermimpi ada satu alim ulama meninggal. Kemudian dia bertemu dalam mimpi dengan orang alim tersebut. Lalu orang yang sedang mimpi ini bertanya kepadanya, dan kita tahu dalam mimpi tidak bisa diatur ya. Dia mengatakan, bagaimana keadaan Anda? Ditanyalah orang alim ini. Maka orang alim itu mengatakan, aku diperiksa tentang satu kalimat yang dulu aku pernah ucapkan. Manusia sangat membutuhkan hujan. Aku ditanya, belum tahukah engkau kalau Allah lebih tahu maslahat hamba-hambanya? Jadi maksudnya orang alim ini mimpi orang yang masih tidur, orang yang masih hidup mimpi kedatangan orang alim yang sudah meninggal. Lalu dia tanya orang alim itu, bagaimana keadaan Anda? Dia bilang, saya dihisap oleh Allah, dipertanyakan karena pernah saya ucapkan satu kalimat, yaitu saya mengatakan betapa butuhnya manusia dengan hujan. Karena waktu itu tidak hujan, masih kemarau. Dia bilang betapa butuhnya manusia dengan hujan. Maka waktu itu dihisap dia dan ditanya serta dihardik oleh para malaikat, tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah lebih tahu tentang hamba-hambanya? Jadi hanya itu saja sudah cukup untuk ditanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Bagaimana dengan yang lainnya? Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita pengajian seperti ini bukan tujuannya untuk menyalahkan satu sama yang lain. Bukan juga membahas sesuatu yang telah berlalu. Tapi setiap pengajian begini, kita baru dapat ilmu atau kita baru diingatkan kembali mungkin yang pernah kita pelajari agar kita terapkan sekarang ke depan. Bagaimana kita setelah dengarkan ini semua, kita coba lebih mengontrol diri kita, mengontrol lisan kita beristighfar dengan yang lalu-lalu kita sudah salah. Kalau kita pernah sakitin orang, kita minta maaf supaya tidak ada musuh hari kiamat, dan ke depannya kita sudah mengontrol semuanya hanya terucapkan yang baik-baik saja. Berapa banyak rumah tangga, persahabatan, persaudaraan yang rusak karena permainan lisan dari ghibah, ya, adu domba, fitnah. Ada adik kakak ribut gara-gara itu. Ada orang tua sama anak, ada anak sama orang tua. Rusak semuanya hanya karena penyalahgunaan lisan tersebut. Ya, orang persahabatan juga rusak dan seterusnya. Juga berapa banyak waktu tersia-siakan dengan omongan kosong, padahal bisa digunakan mengejar pahala dan derajat tinggi di surga. Coba kita renungi sama-sama sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah. Sesungguhnya seorang hamba, kata Nabi Muhammad SAW, mengucapkan satu kata yang bisa mengundang ridhonya Allah. Misalnya Bapak Ibu berzikir, Bapak Ibu berdoa, Bapak Ibu bicara yang baik-baik aja pokoknya, ya, yang baik-baik saja, yang bisa mengundang ridhonya Allah. La yulqi laha balan,
Dia tidak peduli dengan kata itu. Maksudnya cuma sekedar apa kabar, baik ya. Oh sebaiknya kerjakan begini atau jangan kerjakan begini, dan sehatin orang misalnya, atau apalah, dia berzikir kah, sedikit sederhana. Dia sebenarnya tidak terlalu mempedulikan nilainya kata-kata itu. Apa kata Nabi SAW? Yarfa'ullahu biha darajat. Tapi dengan kata-kata itu Allah mengangkat dia di derajat yang sangat tinggi di surga. Dia tidak terlalu menilai kata-kata itu, tapi Allah menilai karena kata-kata itu baik, diangkat derajat tinggi di surga. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. Sebaiknya ada seorang hamba yang bertutur kata yang bisa mengundang murkahnya Allah. Perkataan-kataan dusta atau apa saja, ghibah, menyakiti orang, pokoknya perkataan yang tidak baik. La yulki laha balan. Dia tidak peduli dengan kata-kata, sudahlah enggak apa-apa, ya. Maka yahwi biha fi jahannam. Tapi dengan kata-kata itu justru Allah lempar dia ke dalam api neraka. Rasulullah SAW berbicara tapi pada kebaikan, dan juga bercanda pada hal yang menghibur hati seorang mukmin atau pasangan hidup atau orang tua, dan tidak ada omongan kosong ataupun dosa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahtal jabal yaqafu an yaqa alaihi. Orang-orang mukmin itu kalau dia melihat dosanya walaupun kecil, dia melihat seperti ada gunung besar yang akan menimpa tubuhnya. Wa innal fajira, dan sungguhnya orang-orang fajir yang banyak melakukan dosa, yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfi. Hanya dia melihat dosanya, kalau orang-orang fasik atau orang munafik ya, dia melihat dosanya itu hanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya lalu dia usir seperti ini. Jadi orang beriman itu justru memang ketakutan dengan dosa-dosanya. Jangan sampai dengan satu kata ini menyakiti orang kah atau mengundang murkanya Allah kah, bisa saya dihukum. Maka dia berhati-hati sekali, karena memang batas umur kita sangat sedikit, yaitu hanya sampai ajal datang saja ya.